Kepergian Reinhard Bonnke pun membuat banyak orang merasa kehilangan. Pemerintah Nigeria menyatakan bahwa Presiden Muhammad Buhari yang adalah seorang Muslim memuji Reinhard Bonnke dengan mengatakan bahwa kematiannya adalah kehilangan besar bagi Nigeria, Afrika, dan seluruh dunia. Shalom saudara terkasih, puji Tuhan kembali lagi di YouTube channel ini. Terima kasih buat kalian semua yang selalu setia menonton konten-konten yang ada di channel ini. Biarlah setiap video yang ada boleh menginspirasi bahkan memberkati kita semua. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang kisah dan perjalanan hidup seorang penginjil atau misionaris yang bernama Reinhard Bonnke. Hamba Tuhan ini atau penginjil ini terkenal dengan penginjilannya kepada umat-umat Tuhan yang ada di Afrika, Nigeria, dan sekitarnya. Langsung saja, ini kisah dari Pastor Reinhard Bonnke. Pastor Reinhard Bonnke lahir pada tahun 1940 di Königsberg, Jerman, sebuah kota di Laut Baltik yang sekarang menjadi Kaliningrad, Rusia. Reinhard Bonnke adalah putra seorang pendeta. Karena dia dididik dan dibesarkan dengan agama yang baik, Reinhard Bonnke pun menyerahkan hidupnya kepada Tuhan ketika ia masih berumur belia. Pada umur yang ke-9 tahun, dia merasa dipanggil oleh Tuhan untuk mengerjakan misi di ladangnya Tuhan. Hal ini pun terjadi bahkan sebelum ia menjadi remaja. Hari-harinya pun diisi dengan berbagai pengajaran di Alkitab, dengan bersekolah di Bible College di Wallace. Ketika ia menyelesaikan pendidikannya, ia pun ditabiskan sebagai pendeta di Jerman. Reinhard Bonnke pun dikenal sebagai seorang misionaris di Afrika. Tetapi sebelum ia menjadi seorang misionaris, ia terlebih dahulu mengembalahkan sebuah gereja. Meskipun keluarganya tinggal di Amerika Serikat, namun nama Reinhard Bonnke terkenal karena penginjilannya di Afrika dengan lembaga yang didirikannya, yaitu Christ for All Nations. Awal pelayanan Reinhard Bonnke dimulai di Lesotho, sebuah negara kecil di Afrika Selatan. Ia menancapkan dalam hati mengenai visinya membawa Afrika kepada Tuhan. Ia memulai dari Cape Town hingga Kairo dan dari Dakar ke Djibouti, semuanya untuk datang kepada Kristus. Dan setelah itulah ia mendirikan Christ for All Nations pada tahun 1974. Awalnya lembaga ini berbasis di Afrika Selatan, namun pada tahun 1980-an kantor pusatnya dipindah ke Jerman untuk menjauhkannya dari pemerintah apartheid saat itu. Penginjil Reinhard Bonnke kemudian memulai misinya dengan mendirikan tenda atau tempat penginjilan yang awalnya hanya bisa menampung sampai 800 orang. Namun karena pengikutnya terus bertambah, ia pun membeli tanah atau tempat penginjilan yang lebih besar dan lebih luas lagi. Pada tahun 1984, Reinhard Bonnke membuat tenda penginjilan terbesar di dunia yang dapat menaungi tempat duduk untuk 34.000 orang. Akan tetapi tenda raksasa ini pun hari demi hari mulai menjadi kecil karena semakin banyak orang yang datang untuk mendengarkan Injil yang disampaikan oleh Reinhard Bonnke. Akhirnya ia pun memulai penginjilan di tempat-tempat terbuka supaya bisa menjangkau lebih banyak jiwa lagi.
Awal penginjilannya, kurang lebih 1.500 orang selalu datang setiap kali ia menggelar KKR. Hingga puncaknya pada tahun 2000, ada sekitar 1,6 juta orang datang di KKR yang digelar di Lagos, Nigeria. Dan saking melimpahnya hadirin atau para jemaat yang datang, sound system pun sampai dibuat menjulang tinggi hingga suaranya terdengar hingga bermil-mil jauhnya. Penginjilan atau pekerjaan Reinhard Bonke pun bukanlah tanpa masalah. Sekalipun ia dijuluki sebagai penginjil yang luar biasa, akan tetapi pada tahun 1991 terjadi kerusuhan di kota Kaduna, Nigeria setelah polisi mengizinkan penginjil ini untuk menggelar KKR. Ternyata hal itu menjadi pemicu atau masalah bagi orang-orang yang tidak mengenal akan Kristus. Ribuan umat Muslim turun ke jalan dengan keributan yang menewaskan sedikitnya 8 orang, tanda sebagai penolakan bahwa mereka tidak menerima pekabaran Injil di daerah mereka. Dan hal serupa pun terjadi pada tahun 1991. Sebanyak 16 orang tewas saat Reinhard Bonke menghadiri sebuah acara di kota Benin, Nigeria. Sebagai anak Tuhan pun Reinhard Bonke tidak terlepas dari pergumulan dan tantangan. Reinhard Bonke pun meninggal pada tahun 2019 di usianya yang ke-79 tahun. Menurut catatan Christ for All Nations, Reinhard Bonke telah membawa sedikitnya 79 juta jiwa kepada Yesus Kristus. Hal ini sesuai dengan umur atau batas usianya di muka bumi. Kepergian Reinhard Bonke pun membuat banyak orang merasa kehilangan. Pemerintah Nigeria menyatakan bahwa Presiden Muhammad Buhari yang adalah seorang Muslim memuji Reinhard Bonke dengan mengatakan bahwa kematiannya adalah kehilangan besar bagi Nigeria, Afrika, dan seluruh dunia. Puji Tuhan, itu dia kisah hidup dan pelayanan dari Pastor Reinhard Bonke. Nantikan lagi konten-konten terbaru dari channel ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe, share sebanyak-banyaknya supaya orang lain juga mengetahui kisah-kisah yang ada di konten ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.